Amerika, ketika orang kulit hitam kena rasis, semua orang kulit putih di Amerika turun jalan. Ketika George Floyd kena rasis, seluruh orang kulit putih turun. Tapi negara ini, ketika orang Papua kena rasis, orang negara ini, orang Indonesia hanya duduk menonton. Kita orang Papua, ketika dibilang monyet, kita dipaksa untuk diam. Oh ya, saya monyet. Ketika kita dibilang babi, kita dipaksa untuk harus diam. Oh ya, saya harus diam. Dan memang kita sudah didiamkan sejak 61. Waktu Papua mau digabungkan bangsa, di dalam bangsa ini, tidak ada orang Papua yang dilibatkan untuk bicara tanah Papua. Kedua, ketika Freeport mau diambil bangsa ini, tidak ada orang Papua pemilik Katulait yang diajak untuk bicara. Padahal emasnya milik mereka. Tanahnya milik mereka, hutannya milik mereka, kekayaannya milik mereka di atas tanah mereka. Sambung lagi ketika Pepera, orang Papua tidak dilibatkan. Dilibatkan pun diperhadapkan dengan senjata. Ikut Indonesia atau mati. Ikut Indonesia atau mati. Senjata di hadapan muka. Terpaksa orang ikut Indonesia. Sampai pada hari ini orang Papua tidak pernah dilibatkan di dalam berbicara otsus atau bicara apapun, orang Papua tidak dilibatkan. Artinya di dalam bangsa ini, Benny Giai bilang kita adalah warga kelas 2. Sedangkan yang kulit putih adalah warga kelas 1. Jadi kita dipaksa untuk dari 61 sampai hari ini kita dipaksa untuk diam saja. Kalau orang ambil kamu emas, orang bunuh kamu, dong harus diam. Orang bilang kamu monyet, kita harus diam. Pak, semua manusia punya batas kesabaran. Dari 61 sampai hari ini kita sabar. Siapa yang bisa menjamin Papua tidak akan dibunuh di tanah ini? Siapa yang bisa menjamin besok rasisme selesai di Papua? Ya, kamu mau demo sampai kapanpun, mau hancurkan sampai apapun, bangsa ini akan diam. Kalau mereka menganggap kalian saudara, hari ini dari ujung mana sampai ujung, orang kulit putih dan orang kulit hitam gabung untuk lawan rasisme. Tapi yang ada hanya segelintir orang Indonesia yang sadar. Jadi kawan-kawan, yang bisa mengakhiri rasisme penindasan, yang bisa mengakhiri semua penderitaan tangisan darah dan air mati di atas negeri, di atas tanah Papua adalah apa kawan-kawan? Adalah apa kawan-kawan? Hari ini kita demo di sini, hari ini kita berbicara di sini, tapi diduga hari ini operasi militer masih jalan. Hari ini sedang terjadi penangkapan di USTJ. Orang hanya bangun pos pondok untuk rumah aspirasi, menyampaikan pendapat, ditangkap yang ada di Polda Papua hari ini. Hari ini penanaman pemaksaan nasionalisme dipaksakan di seluruh tanah Sumatera dan Kalimantan, bahkan nanti di Jawa. Orang disuruh baca tulisan saya NKRI, saya Indonesia. Nasionalisme itu tumbuh karena kesadaran sendiri, tidak bisa dipaksakan. Nasionalisme itu tidak bisa dipaksakan, itu tumbuh atas realita yang terjadi. Kalau orang Papua bicara Papua merdeka, karena mereka lihat rekannya dibunuh, rekannya ditindas, rekannya terus sampai kapan kita harus diam? Kalau hari ini ada orang Papua yang bicara Papua merdeka, pasti mereka akan cerita, ayah saya pernah dibunuh oleh polisi, paman saya pernah dibunuh oleh tentara, ibu saya pernah disiksa dan diperkosa oleh tentara, pasti. Luka itu menjadi luka kolektif kita bersama. Dan untuk mengakhiri itu, tidak ada kata lain, hanya merdeka. Terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Bebaskan tapal Papua! Hidup kawan-kawan Indonesia bersolidaritas!